Mau masuk dimensi lain? Coba cek tembok rumah kalian. Selamat datang di Ngemeng yang M-nya adalah Movies. Balik lagi mama, gua Steve, Ilham, Jojo. Jojo. Oke. Kita kemarin baru nonton film yang bisa dibilang bikin linglung ya. Linglung. Yaitu Backrooms, dan ini Backrooms ini kan populer banget di kalangan Gen Z dan Gen Alpha ya khususnya. Ya. Awalnya tuh dari apa? Creepypasta, terus dikembangin lagi jadi web series. web series, benar. Sama siapa namanya tuh? Ken Parsons, benar. Nah, Ada gamesnya juga. Ada gamesnya juga, bener. Ada gamesnya juga. Kan? Ada gamesnya juga, benar. Dan dari situ tuh karena makin populer, jadi kayak si Ruangan Kuning itu tuh menginspirasi banyak games yang salah satunya pernah dimainin sama Winda Basudara juga kan. Iya, tahu. Yang dikejar-kejar kepala itu Iya, gitu. Kayak jenglot panjang. Iya, jenglot panjang gitu. Nah, tapi ya kali ini kita mau bahas film Backrooms yang baru aja tayang di bioskop dan di rilis sama A24 yang udah terkenal film-filmnya, karyanya luar biasa keren lah gitu. Luar biasa keren. Tapi sebelum kita mulai, tentunya like and subscribe dulu channel Upstation Media ini. Dan buat yang nyari berita tentang e-sports, gaming, animanga, dan semua tentang hobi lainnya, bisa langsung follow Upstation Media di mana aja. Di Instagram, TikTok, terus ada dan juga kalau pengen baca artikel di website upstation.media. Upstation.media. Itu dia. Ya. Tapi sebelum kita mulai ke filmnya, kita kasih tahu dulu kok Steve sama Ilham. Ini kita spoiler alert ya. Iya, Jadi spoiler alert. Menceritakan experience kita pas kita nonton gitu. Experience kita masuk ke Backrooms. Betul. Karena ya filmnya tentang Backrooms. Betul. Buat yang gak suka spoiler, jadi boleh langsung di skip aja ke bagian rating di belakang nanti. Nah, abis nonton Backroom tuh jujur emang gimana ya perasaan tuh? Coba kayak mungkin dari Ilham dulu deh. Yang menulis review di Upstation. Asik. Enggak, jujur karena gue backgroundnya kan filsafat. Jadi gue seneng banget sama film-film kayak gini sebenarnya. Kenapa tuh emang? Karena kayak langsung di pikiran gue nyambung nih sama hal-hal tertentu yang gue pernah baca gitu. Oh gitu. Maknanya dalam gitu. Maknanya dalam, tapi ini bukan in philosophical meaning ya, tapi maksudnya lebih ke cara gue ngeliat tanda-tandanya, nganalisis bagian-bagiannya, detail-detailnya gitu-gitu. Semiotik ya masuknya ya. Semiotika, Roland Barthes. Semiotika adiluhur. Seni mempelajari gambar-gambar yang tersembunyi ya, semiotika. Ya iya sih, memang jujur gue juga ngerasanya setelah nonton itu tuh jadi lebih kayak nikmatin lukisan gak sih? Iya, kayak gitu gue. Gue tidak semendalami kalau si Ilham kan mungkin lebih filosofis lah. Filosofi. Ya kalau gue jujur awal-awal yang gue rasain ya itu kalau ngelihat iklan rokok di jam 12 malam tuh tiba-tiba itu kayak ngerasa kosongnya kayak gitu. Janggal gitu. Iya, ya. kayak ada yang kayak hal yang nggak nyaman lah gitu. Iya. Tapi yang gue salut ya itu menggambarkan kosongnya itu tuh kayak dapet banget gitu loh. Benar-benar. Di film Backroom ini. Emang beneran dapat liminal space-nya tuh space. benar-benar kerasa sih. Iya. Kan emang konsep Backroom di awalnya kan di creepypastanya emang gitu, dia benar-benar ngejual sebuah liminal space yang bikin perasaan kita tuh nggak nyaman. Karena ngelihat gambar-gambar itu kan ada kayak apa sih, ada yang janggal gitu, kayak terlihat normal tapi kalau diperhatiin nggak normal gitu, jadi ada yang aneh, itu kecil, abstrak. Jadi kalau ini gue tuh itu tuh ada sebutannya kalau di dunia robotics itu namanya uncanny valley. Semakin mirip robot sama manusia, ada titik di mana kita tiba-tiba langsung ngedrop gitu, kita jadi nggak suka banget sama bentuk robotnya. Kayak misal contohnya kalau robot yang masih bentuknya robot yang masih kelihatan ini kayak di Star Wars gitu, robotnya itu kan masih normal. Tapi ada titik tertentu di mana robotnya mirip banget sama manusia tapi masih belum sempurna. Yang kayak boneka jadinya jatuhnya. Oh iya, ngerti. Ya kan? Kalau ngelihat itu kita justru malah ngelihat kayak ada perasaan nggak nyaman, kayak apa sih? Ada rasa entah jijik, entah aneh gitu, janggal gitu. Malah lebih bisa terima robot Star Wars atau yang benar-benar udah mirip banget sama manusia gitu. Jadi ada semacam uncanny valley. Nah, liminal space itu kan semacam uncanny valley tapi di dunia arsitektur. Jadi kayak interior atau apa yang mirip banget sama dunia nyata, cuman ada sedikit gitu perbedaan yang janggal yang bikin kita malah jadi aneh, jadi nggak nyaman gitu, janggal banget sih gitu. Nah, itulah si Ken Parsons ini jago banget menurut gue. Jadi pas dia ini di awal-awal ngasih lihat sinematografi, pengambilan gambarnya tuh kayak
bener-bener ngerasain seperti itu gitu. Jadi kayak nggak nyaman, tapi anehnya ya interesting gitu. Jadi bikin orang tetap nonton, tapi tetap sepanjang film tuh kayak nggak nyaman aja gitu. Iya nggak sih? Iya betul. Terus yang menarik juga ini kok. Ya tadi Village selain tadi merasa nggak nyaman itu kayak mimpi demam. Iya bener itu jadinya. Apalagi dengan kamera yang 1:1 dengan kayak yang VHS-nya VHS. itu banyak gitu kayak itu pasti kayak mimpi demam gitu yang kan. Pas scene-scene yang found footage gitu ya. Found footage itu kan benar. Masih VHS kan, masih renyak-renyak kayak renyak ini goyang-goyang, shaky terus kayak masuk ke ruangan tuh kayak ini ruangannya mana kan. Kalau demam kadang-kadang mimpinya kan gak enak kan karena emang badan lagi kondisi fisiknya gak enak dan kayak gitu yang gue rasain. Betul. Kita lagi tidur kayak ini ruangannya mana sih kayak ini pintu exitnya di sebelah mana sih dengan tulisan yang abstrak kan kayak tulisan stop aja kan kebalik. Betul. Jadinya kayak gini-gini nih. Nah renyak banget kan kamera VHS. Dan kamera VHS ini kan ngambil sesuai dengan konten web seriesnya yang di YouTube. Jadi itu mempertahankan ini original source-nya original source-nya benar. Dari diambil dari web seriesnya sama perusahaan yang ada di ini juga V-Sync ya Async itu kan emang yang di web seriesnya. Emang mereka tuh kerjanya emang memetakan si backroom inilah gitu. Jadi sepanjang seriesnya tuh gitu. Iya. Tapi gue jujur belum nonton, gue cuma tahu baca-baca dikit aja soal web seriesnya gitu setelah nonton film ini. Soalnya banyak yang bilang kalau emang belum nonton web seriesnya, mendingan nggak usah nonton. Jadi emang mendingan lu langsung nonton film ini aja biar lu langsung dapetin experience backroom itu sendiri gitu. Biar soalnya ya perasaan yang tadi kita dapat linglung, janggal dan segala macam langsung pasti dapat sih gitu. Coba kalau nonton seriesnya dulu mungkin malah jadi karena udah terbiasa di seriesnya, yang di filmnya jadi mungkin gak terlalu impactful gitu kayaknya. Dan kalau untuk main di genre horor ya itu juga menarik sih karena kan biasanya horor tuh kalau berhubungan dengan setan-setan yang dar-der dong. Benar. Enggak juga. Iya kan ini enggak juga gimana? Kok enggak juga? Emang ada apanya yang ini? Enggak kan maksudnya biasa kan kayak jump scare gitu. Iya, mainnya jump scare murahan. Kalau ini enggak ada unsur. Ya ada maksudnya yang ngagetin, tapi enggak sampai jump scare yang terlalu murahan. Gimana kan? Karena bukan karena setan tempat angker tapi main di horor-horor yang oke lah. Iya, karena makna horor untuk film luar yang enggak ada relate sama tradisi kepercayaan gitu emang horornya begini pasti. Iya. Yang disturbing gitulah. Disturbing gitu ya. Menarik juga itu yang salah satu hal yang menariknya. Bener. Manfaatin empty space-nya gitu kan. Perasaan suspense waktu kayak seolah-olah ada yang ngejar nih padahal ya nggak tahu juga beneran ada yang ngejar atau enggak gitu kan. Bener-bener kayak apa ya perasaan tegang gitu. Itu ibarat kita ini misalnya pulang dari mall jam 11 malam kan ke parkiran gitu kan. Bener. Iya kan kayak belakang gue ada sesuatu deh. Bener. Gitu. Dan itu yang di experience-nya yang berusaha ditekanin terus apalagi dengan kameranya POV-nya kan orang pertama kan. Betul lagi betul kayak beda kalau horror. Bird Box tuh horror apa bukan sih? Bird Box horror. Ya, kalau Bird Box kan karena kan dia enggak ada kayak found footage-nya kan efek-efek yang kayak gitunya. Jadi kayak meskipun di Bird Box pun kita nggak tahu kan di Bird Box yang pertama, yang pertama itu kan kita nggak tahu nih. Dikasih lihat sama sekali kan. Cuma suruh lihat jendela nih kayak ya ada apa kita nggak tahu, nggak ditampilin juga. Benar. Justru itu tegangnya tuh di situ. Kayak pas kita ngelihat ke sudut-sudut ruangan kayak ada yang gerak, ada yang apa gitu, tapi nggak ada juga orang malah jadi perhatiin ya nggak sih? Padahal nggak mungkin emang beneran nggak ada apa-apa. Tapi entah kenapa karena kameranya misal nyorot ke arah situ, kita otomatis jadi fokus ke sana, jadi nyari-nyari ke sudut-sudut ruangan yang gelap, ke tikungan yang aneh gitu. Kalau diperhatiin memang semua filmnya tuh janggal. Jendelanya kepotong, ada yang atas bawah ininya kan, ada kursi malang melintang, nempel. Ada yang pintu kecil tiba-tiba jadi besar ini ruangannya. Kursinya kelelep lah apa gitu. Ada patung yang patungnya itu yang patung ada suaranya tuh yang yang itu. Itu janggal semua sih jujur. Ditaruh di situ karena kan orang halo kayak cuma patung doang. Yang ada ini Indonesianya Ada di Upstation juga tuh. Ada di Upstation. Tapi itu malam. Itu bagian yang cukup gua suka sih. Kenapa? Karena itu jembrengin. Kan kalian nonton di bioskop ya? Kan bioskop itu kan immersive audio gitu kan. Visual. Ya kan. Jadi tuh pas lu masuk ke situ terus dengerin suara dari announcernya itu, suaranya tuh beneran kayak dari pojok sana. Jadi tuh kita ngikutin kameranya, terus
kayak dari kanan deh. Terus Iya, pas dia pindah kanan, kameranya diganti jadi dari ke arah sini, tiba-tiba suara ke sini gitu, maksudnya ngikutin sumber suaranya itu menarik. Kan dia ini ya. Karena surround sound surround. Makanya berarti emang film ini tuh buat yang mau nonton emang cocok banget ditonton di bioskop. Kalau bisa di bioskop. Kecuali rumahnya home theater kayak bioskop. Itu orang ada tuh. Orang miskin tuh yang kayak gitu tuh. Yes. Ekonominya bagus. Ekonomi sulit tuh yang bisa speakernya ada 3 di belakang, 1 di atas, di mana. Kalau mau ngerasain experience tadi yang Ilham bilang tuh yang itu ya di bioskop ya. Di bioskop. Bener. Biar ada di pojokan kalau cuma speakernya 1 apalagi cuma Simbada. Apalagi pakai headsetnya mono doang. Harus putar-putar gitu nanti jadinya kalau mau nonton. Kayak suara sama aja deh gitu kan. Iya, suara sama aja deh. Nah, kalau gue ngelihat ini juga positif sebenarnya. Karena gue ngelihat kayak pameran seni gitu kan, instalasi seni kan. Kayak misalnya di Musim Macan tuh. Kan? Di Musim Macan. Itu kan instalasinya mirip yang di ruangan orange itu. Iya. Jadi tuh kayak saking terangnya cahaya kita kayak nggak bisa bedain. Bahkan kacamata gue pakai kacamata oranye ya ke Musim Macan. Ini tetap oranye kalau sumpah. Iya, misalnya ada garis bidang begini, kita ngeliatnya sebagai garis, bukan sebagai tembok. Ada tambahan tembok gitu dan tuh menarik gitu. Jadi gitu. Secara set ya. Iya, secara set production ini sih dan apa ya, kalau menurut gue dia berhasil ngangkat source materialnya dengan sempurna sih, karena kan Backroom ini kan sebenarnya hal yang populer di kalangan Gen Z dan Gen Alpha terutama kan sebagai creepypasta 2019-an lah kalau nggak salah kan akhirnya tuh. Makanya kemarin pas gue nonton juga mostly yang nonton kayaknya bocah-bocah nih, anak-anak SMP, SMA gitu-gitu. Sama ya kok. Pulang-pulang sarjana misalnya. Pulang sarjana. Saking bingungnya. Tahu-tahu udah gondrong gitu. Jadi saya habis skripsian. Tapi yang menarik dari film A24 ini salah satu yang rame ya. Waktu kemarin Kostif rame gak? Rame. Sampai baris 3 baris paling depan penuh. Keisi. Sama kayak gitu. Ilham waktu screening juga sama penuh. Bahkan gue screening undangan mas. Screening lebih ramai lagi. Datang semua. Nonton bayaran berarti itu. Penonton bayaran. Nah, kalau gue nonton kemarin pas hari pertama tayang di bioskop. Jadi emang udah penonton biasa lah, reguler lah. Cuman gila, kayaknya 80% isinya ya anak-anak sekolah sih. Iya. SMP, SMA gitu umurnya, dilihat-lihat masih pada pakai seragam kelihatan gitu ininya. Tapi ya itu sampai 3 baris paling depan ininya. Keisinya. Makanya cocok ya di pas ya dibilang film terlaris. Enggak, paling laris. Bener. Soalnya A24 tuh terkenal memang filmnya lumayan nyeni banget ya. Lumayan high inilah. Jadi enggak banyak orang yang bisa menikmati atau mencernanya. Jadi enggak terlalu populer. Bukan popcorn movie. Eksperimental, bener. Dan ini salah satu eksperimental yang paling sukses bisa dibilang. Soalnya emang A24-nya sendiri kan ngelihat si Kane Parsons ini bikin web seriesnya bagus banget nih, berhasil angkat fenomena Backroom-nya, makanya ditawarin buat bikin film panjang ini. Iya, dan langsung ditunjuk sebagai sutradara. Meskipun banyak yang skeptis. Awalnya skeptis karena kan dia bukan sutradara terkenal atau gimana, dia cuma indie filmmaker aja dan bikinnya web series ala ini di YouTube, YouTuber lah gitu bisa dibilang, konten kreator biasa. Bisa langsung disuruh bikin film Hollywood dengan budget mungkin gak gede ya, $10 juta gitu. Gede lah kalau buat dibandingin indie filmmaker gede banget itu. $10 juta gitu. Jadi kayak langsung tiba-tiba ditawarin proyek gede. Tapi ya berhasil sih, keren banget. Ini apa nih? Background-nya found footage ya nih di. Iya, banyak. Dia di YouTube-nya itu Ken Pixel. Found footage yang dari web seriesnya nih. Tuh itu kan kayak ruangan mimpi demam, pokoknya gue menyebut. Benar. Mimpi demam. Soalnya dominan warna kuning-kuning jadul gini kan, warna neon. Kayak seolah-olah ya emang perkantoran zaman dulu tapi kosong dan bentuknya juga aneh gitu. Abstrak bisa dibilang, sudutnya bisa tiba-tiba ada yang mengecil sendiri. Sebenarnya kalau kalian perhatiin di scene ininya sendiri ada beberapa yang kayak gitu, kayak yang gue perhatiin tuh di kantornya si Clarknya. Kantornya tuh menyempit ke bagian belakangnya tuh gitu. Yang di bagian di bawah apa di atas kan dua lantai itu. Di atas. Yang di atas. Yang dia pas masih nerima si tukang listrik lah apa, pokoknya kantor tempat dia kerja. Tempat kerjanya tuh ininya tuh agak menyempit ke belakang lah intinya gitu. Jadi bukan kotak kayak pada umumnya. Kayak mengecil. Jadi kayak mengecil ke bagian ininya gitu. Kayak pas dia lagi manjat ke pintu yang berangkas itu. Kan itu mengecil juga tuh tempatnya yang dia kabur dikejar. Kayak gitulah suasana ininya mirip. Pengambilan gambarnya. Terus sama yang menarik juga ini kok, kantornya itu sendiri pun kosong kok.
Iya. Ke parkirannya. Parkirannya kosong. Kantor aslinya ya, bukan kantor aslinya betul. Yang depannya parkirannya pun kosong, sepi. Bener. Itu kan udah menuju kebangkrutan itu. Kantornya. Udah bangkrut. Iya. Ininya gitu apa penjelasan secara plot ceritanya. Plot cerita gitu. Cuman jadinya emang ya di satu sisi ada semacam apa ya, force and the wing gitu. Jadi ke arah backroom yang emang kosong gitu kan. Iya. Gua ngeliatnya gitu. Sih kekosongan kantor Clark itu karena si Clarknya udah bermasalah sebenarnya. Kenapa tuh bermasalah? Bermasalah gimana? Karena yang ditinggal istrinya segala macam. Iya, maksudnya dia secara mental juga udah kena, jadi itu ngaruh ke bisnisnya. Bisnisnya emang lagi terancam bangkrut sebenarnya. Kasian banget ya. IKEA kalau sepi gitu kayak. Tapi IKEA rame. IKEA kalau sepi kayak Kantor Clark. YouTuber kan, YouTuber apa tuh kemarin? YouTuber yang nggak beresin ya. Oh iya, yang kacau itu, yang kurang. Tapi yang menarik juga ini ya, pemerannya juga ini ya sedikit ya, maksudnya nggak yang banyak banget dan nggak ada yang tier atas case-nya. Paling si Chiwetel Ejiofor-nya. Yang jadi Clark-nya. Yang jadi Clark itu sebenarnya lumayan papan atas sih dia. Sebagai aktor black people itu lumayan tinggi sebenarnya ininya. Film-film sebelumnya tuh apa dia? Chiwetel tuh suka main di film-film crime ini juga. Terus yang terakhir yang terkenal mungkin di Doctor Strange. Dia yang jadi si Baron Mordo. Iya Ju, gue lupa. Di yang pertama Doctor Strange 1 dia penjahatnya si Baron Mordo. Yang tier 1-nya cuman Jangan yang itu dong. Terlalu dia dulu lumayan sering main film. Ada beberapa kalau nggak salah The Brave One yang bareng Jodie Foster ya kalau nggak salah. Suka jadi detektif polisi gitu-gitu. Emang apa cukup terkenal lah ya. Tapi yang lain-lainnya case-case. Nah case lainnya baru. Jangan lupakan Lukita Maxwell. Itu siapa? Itu aktris dari Indonesia. Oh yang jadi Cat, yang jadi pacarnya. Indonesia yang cewek. Yang jadi pacarnya sini. Pacarnya siapa? Wah, ini fun fact gue baru tahu. Ted, siapa kok Ted? Enggak ada Cat. Pacarnya itu yang anak buahnya Clark itu. Iya, yang pakai kameramen yang pakai tali itu kan. Itu ceweknya tuh Lukita Maxwell orang Indonesia. Nah, ini dia nih. Oh iya. Iya. Pantesan mukanya kayak familiar. Emang Indonesia deh. Keturunan Indonesia Amerika Serikat. Oh iya. Benar. Bapakku Indo, ibuku Amerika gitu. Tapi dia pernah main film Indo gak? Nggak ada ya? Nggak, dia udah tinggalnya di Amerika kalau nggak salah. Udah berarti nggak usah ngaku mas, udah warga negara Amerika. Kita naturalisasi mas. Ya kan nggak WNI jangan asal sebut-sebut aja. Kalau dia nggak terima dengan harga rupiah. Kan gue bilang darah Indonesia. Dia mungkin nggak mau milih jadi warga sini kali nggak mau. Gini amat jadi WNI kan. Mendingan jadi WNAS. Iya main film di background. Sini lu kata Maxwell kami undang ke Indonesia. Berapa budgetnya? $5. $5. Karena saking gini ya. Kan di apa namanya di kurs kan dikonversi jadi mahal. Rupiah segini loh. Kok jadi segini doang dolarnya gitu. Bayarnya pakai rupiah mana mau dia. Nah, gue punya satu pertanyaan besar sebenarnya sih. Apa tuh? Menurut kalian rupiah bakal muat enggak ya? Sulit untuk dijawab. Menurut kalian Backrooms ini beneran dimensi lain atau cuma dimensi psikis? Kalau gue dimensi lain. Dimensi lain ya. Karena apa? Alasan itu yang di video yang pertama yang awal film itu kan ada orang yang lagi eksplorasi kan dan dia tuh ada KTA lah, kartu tanda anggotanya juga, dan bawa tas ada peralatan lengkap. Jadi itu gue berpikir kayak itu dimensi lain gitu. Jadi nggak mikir ini tuh bagian dari masuk ke kepalanya si Clark lah atau apa atau Mary. Jadi gue mikir karena scene awal yang ditampilin itu ada penjelajahan, ya gue menganggap itu dimensi lain. Yang baju-baju jubah itu di akhir ada nggak sih? Ada kan? Oke, itu jadi poin yang bisa gue tarik juga sebenarnya. Gimana lu dulu deh. Iya, kalau gue tuh berpendapat itu emang dimensi lain. Karena ada penjelajahan. Iya, ada penjelajahan. Kalau gue juga gitu, soalnya setahu gue di ini web series aslinya memang itu tuh di Backroom itu digambarin sebagai dimensi lain, makanya berusaha dipetakan sama si perusahaan async-nya itu gitu. Mereka nemuin akses ke dunia lain itu. Jadi mereka nyari apa ya? Nyarinya soalnya ini kayak gak ada ujungnya gitu. Kayak paralel gitu. Jadi dia terus update sama yang ada di real life-nya. Dan pintu masuknya ya mungkin ada banyak. Gak kayak inilah kayak di Stranger Things lah. Iya, makanya kan sampai yang profesornya itu waktu yang pas di akhir kan nanya, "Lu masuk lewat mana?" Berarti ada kebocoran kan. Kayak upside down jadinya ada beberapa portal buat masuk ke situ, bener. Dan itu apa dunia selalu ngeglitch gitu kan. Ngeglitch. Dan itu maksudnya
lu masuk, Kostum masuk, Jojo masuk mungkin bisa berubah. Bisa berubah. Makanya dipetain lagi selalu beda-beda mungkin ini jadi kayak labirin jadi gitu. kayak labirin, betul. Ya selalu bertumbuh lah mungkin bisa dibilang gitu dunianya. Gitu dia. Tapi kalau menurut lu emang gimana? Kalau menurut gua sebenarnya dari source materialnya emang itu dimensi lain. Cuman pas digarap ke film dengan Mary sebagai seorang psikolog. Itu nambahin efek psikologi juga di film ini. Jadi itu ada dua makna sih. Maksudnya ada yang memaknain secara dimensi lain. Ada juga yang memaknai sebagai dimensi psikis. Berarti ada denotasi sama konotasi ya. Oke. Asik. Ya. Ya ngerti aja. Ngerti kok. Ngerti. Gue itu, Cok. Orlan Bar. Jadi secara makna lainnya ada ini juga ya gitu. Jadi itu adalah alam bawah sadarnya si Clark gitu mungkin atau siapa. Gua menafsirkan itu alam bawah sadar si Mary. Oh, karena dengan trauma-trauma Mary yang dengan ibunya yang posesif itu ya. Jadi gua rumahnya yang digeruduk. Iya, gua nafsirinnya ini pertama dari warna kuning. Oke. Kan sebenarnya kalau kita lihat found footage-nya itu nggak melulu kuning, juga ada tembok putih gitu-gitu kan. Pas mereka salah satu di YouTube-nya itu kan. Pas orangnya ini yang megang kamera udah kayak di pojokan, terus dia ngeliat lah ini nggak ada jalan nih gue, udah ke gedung sebelah warna putih dan sebagainya gitu lah. Jadi nggak melulu kuning, cuman yang di backroom sini di filmnya itu full kuning. Akhirnya kan gue agak kepo kan si Mary itu kan ternyata ibunya gila, paranoid. Dia ketakutan dengan dunia luar dan itu juga bisa jadi kayak mancing apa ibunya pernah jadi korban backroom juga. Ya kan? Sempat ada pemikiran kayak gitu. Iya, kalau backroom adalah dimensi lain gitu kan. Terus akhirnya gue coba research lagi, kayak warna kuning itu kan kalau lo ke rumah sakit jiwa kayak pernah aja. Jangan ajak-ajak gue nggak pernah. Kalau lo ke rumah sakit jiwa warnanya itu monoton supaya satu biar warna tenang gitu. Iya, dan itu monoton itu biasanya nandain level dari kegilaan si pasiennya. Nah, kalau kuning itu warna yang emang calm kan buat bikin ketenangan dan bisa ngeboost energi juga. Dan itu biasanya dipakai untuk ruangan-ruangan untuk pasien yang rawat inap. Berarti yang udah levelnya udah berat tuh bisa dibilang penyakitnya kan yang rawat inap kan udah lebih kalau rawat inap. Iya, betul. Dan sepertinya kayak itu kuning itu lekat sama ingatan Mary tentang rumah sakit jiwa yang pernah dia kunjungin pas kecil. Dan itu warnanya oranye waktu itu tapi. Kalau yang itu kan oranye. Betul, warnanya nggak sama, tapi maksud gua tuh kayak apa ya? Lu punya memori yang ini enggak sih? Kayak maksudnya memori masa kecil yang nggak tahu bentuknya gimana gitu, kayak dulu udah pernah kebayang, cuman kita ngewujudin lagi tuh kayak samar-samar gitu lah dan sebagainya gitu. Dan itu juga salah satu penyambung karena kan backrooms emang identik warna kuning. Jadi ya udah dipakai warna kuning lagi. Mungkin itu sih bisa masuk. Gue punya tafsiran sendiri nih, ini gara-gara Freud, emang gue jadi baca segmen Freud. Freud. Ya itu kan si Freud kan banyak banget dia ngejelasin analisis untuk pengalaman traumatis masa kecil. Dan ternyata Mary itu dikasih lihat dulu tuh masa kecilnya sampai terutama yang di akhirnya, ya kan, di akhirnya dikasih tahu terus, dan itu cukup traumatik bagi dia, dan itu ternyata mungkin dia jadi psikolog juga salah satunya buat nyembuhin lukanya dia sendiri gitu. Jadi gue ngelihat gini nih, ngelihat backrooms ketika Mary masuk ke dinding itu dan dia nembus kan, dia kan ke kantornya Clark kan, terus dia gini terus nembus kan tiba-tiba kan. Nah itu gue menerjemahkan itu sebagai cara Mary untuk masuk ke kepalanya si Clark buat ngebaca psikisnya Clark. Gitu. Dan itu si Clark harus masuk ke kepalanya Mary kan jadinya. Kan Mary yang mempersepsikan itu semua. Ya. Gitu. Makanya yang pas yang udah si Mary disekap itu jadi layoutnya si Mary berarti. Iya, betul. Karena itu alam bawah sadarnya dia gitu. Nah, terus kan di situ banyak orang-orang kan. Dan menurut gue itu orang-orang yang rupanya nggak jelas itu karena Mary nggak punya ingatan yang konkret terhadap orang-orang itu. Bisa jadi itu kayak orang-orang di masa lalunya dan sebagainya. Sama dia. Iya, terutama dan si Clark itu kan nggak menceritakan secara penuh permasalahan dia sebenarnya. Dia bilang berantem sama istrinya,
istrinya ngambil rumahnya, ya kan akhirnya dia tinggal di pabriknya itu kayak di kantornya itu. Tapi kita nggak pernah tahu sosok istrinya kayak gimana. Dan akhirnya mereka di salah satu sesi terapisnya itu bilang si Mary berusaha untuk bikin skenario, coba gue istri lu. Oh yang main role play kalau lu begadang pulang malam-malam gimana ke gua gitu kan. Dan akhirnya footage itu diulang lagi pas Mary disekap. Akhirnya si Clark ngambil rambut dari orang-orang merah dimasukin ke Mary. Nah, gue jadi berprasangka jangan-jangan itu istrinya, itu sosok istrinya si Clark. Jadi Clark itu gak pernah ngasih fotonya dan sebagainya. Mungkin dia cuma ngasih tahu istrinya galak, rambutnya merah mungkin nggak tahu pokoknya. Dan akhirnya si Mary menggambarkan itu ceweknya yang kayak kita lihat di dalam backroom itu. Gitu ya. Itu masuk juga sih analogi ininya ke sana. Itu menarik ya. Menarik sebuah. Cuman sangat disayangkan tadi kalau dia nambahin bumbu tadi yang dimensi lain yang di awal penjelajahan itu loh. Toh si Clark juga udah nemu yang kartu anggotanya si yang di scene awal kan dia sempat dapat kan. Apa namanya siapa? Namanya Jason Panty. namanya Neil Armstrong. Namanya Pavel Nedved. Penjelajah bulan. Antonio Banderas. Nicky Hayden. Tapi ya itu analisis yang menarik karena memang menurut gue juga iya si Mary memang nyimpen luka ini, makanya dia selalu nyimpen batu yang ada cap tangannya itu sebagai memori memento dia dari masa lalu gitu kan. Ada lagi satu referensi psikologi yang menarik. Kalau kalian nonton kan sampai habis habis rumahnya Mary ambruk. Terus ada sepersekian detik fokus ke nomor rumahnya. Oh iya, ini gue sempat dengar 628. 628 bener. Akhirnya gue research kan 628 dalam psikologi itu apa sih? Itu kayak three type enneagram gitu. Itu ngegambarin personality. Kepribadian. Dan itu kepribadiannya rescuer, penolong. Nah, jadi kehancuran rumah nomor 628 itu gambarin juga kehancuran Mary. Makanya itu di waktu makanya itu ada di waktu yang sama. Pas Mary akhirnya pas rumahnya ambruk, si Mary-nya juga ke ngegelis kan. Ngegelis bahasa ngegelis lah ya kayak gitu kan. Jadi kayak itu udah akhir dari si Mary. Nah, tapi kalau diterjemahkan itu misalkan itu dimensi lain, itu Mary berarti dijadiin eksperimen atau gimana? Nggak, mungkin gini, kalau tetap sebagai ininya dimensi lain adalah dimensinya tuh emang kayak bisa ngebaca kondisi psikologis orang yang masuk ke dalamnya mungkin. Makanya dia menciptakan ilusi-ilusi itu. Mungkin kayak si Clark kan selalu ngegambarin dia yang jadi kapten bajak laut itu kan, karena buat ngiklanin tokonya, makanya yang muncul adalah persona dia yang gitu. Tapi dia waktu jadi kapten bajak laut juga kan bukan yang ramah atau gimana, memang galak juga kan, ngomel-ngomel karena kan iklannya gagal gitu. Dianya juga lagi capek banget. Makanya pas yang kursinya rubuh yang dia ngamuk-ngamuk ke ininya kan, udah beresin ininya gitu. Makanya jadi mungkin persona yang ditampilin sama si backroomnya kapten bajak lautnya emang buas gitu, brutal jadinya. Jadi sesuatu yang jahat gitu ininya. Karena kondisi si Clarknya yang memang tidak lagi baik-baik saja. Mungkin itu kalau kita tetap ngambil ini dari POV dimensi lain. Makanya kalau itu penjelajahan makanya pakai seragam yang biar nggak kelihatan wujud si orangnya kali. Kan dia pakai seragam penuh itu tuh. Pakai APD. Karena takut kena COVID. Mungkin takut kebaca kepribadiannya atau apa. Mungkin sih. Biar dimensinya juga nggak berubah-berubah. Iya, mungkin soalnya ini macam-macam. Tapi analisis yang dari Ilham tadi emang menarik sih. Itu adalah jadi cuman ada theater of mind-nya si Mary aja. Jadi sebenarnya Mary aman-aman aja, apa enggak? Si Mary maksudnya akhirnya dia burn out. Maksudnya dia ternyata si Clark ini pasien yang sangat problematik lah gitu. Nih kayak psikolog gue pusing sendiri, dan dia mengingatkan dia dengan trauma-trauma masa lalunya lagi. Dan itu yang bikin Mary jadi gila lah gitu kasarnya gara-gara si Clark itu. Dan di Freud itu dijelasin kayak ada repetisi kejadian yang bikin trauma lu balik terus. Lu nggak pengen ngingetin trauma itu, cuman kejadian-kejadian sehari-hari kayak ngingetin gue sama sesuatu gitu. Dan itu akhirnya terwujud dalam mimpi kan. Akhirnya Mary kan pernah ketemu mimpi buruk kan. Salah satu scene-nya itu kayak gitulah. Bisa digambarin. Coba lu traumanya di mana Mas? Gua traumanya gua mah sehat walafiat. Kalau traumanya ini lagunya apa ya gitu. Kayak Genzi banget. Tapi kalau ngomongin ini ya, kalau balik lagi ngomongin filmnya,
tadi kan kita udah bahas beberapa kelebihan-kelebihannya. Kalau menurut gua sekarang kita mungkin masuk ke kekurangan. Kekurangannya nih. Kekurangannya terutama tuh paling jelas kalau menurut gua bagian terakhirnya sih. Betul, itu act-nya kurang banget jujur. Itu objektif sih. Karena gantung banget tuh kayak kalau series oke kali ya kok kayak gitu ya. Mungkin karena kita langsung nonton episode 2. Open ended. Yang gua lebih inin tapi ke ini si Joe yang bagian dia kayak kejar-kejaran sama ininya. Yang sama si monsternya. Itu suspense-nya justru malah jadi turun jadi ke horror movie biasa menurut gua. Maksudnya yang di awal-awal itu bagian 1 bagian 2 lah kita sebut gitu ya. Bagian awalnya itu tuh kayak horror yang nggak biasa, unkonvensional gitu. Karena yang bikin serem kan kondisi yang dimana kita nggak ngelihat wujud monsternya, suasana janggal itu yang dan musik-musiknya gitu segala macam, pokoknya yang bikin kita jadi nggak nyaman, jadi horor. Nah kalau yang terakhir itu jadi horor biasa yang dia dikejar-kejar monster, dobrak pintu, mau diseret, diambil ininya ya gitu-gitu, itu kayak standar sih walaupun tegang tapi nggak sampai setegang itu menurut gua. Jadi kalau tegang di awal, bener, yang di awal. Malah lebih tegang di awal karena itu film horor normal, tiap nonton film horor pasti gitu adegan. Jadi agak malah monsternya lucu lagi ya. Sayangnya lucu lagi ya. Monsternya lucu lagi nggak seseram itu. Soalnya emang selalu di film horor manapun kalau wujud setannya udah keluar itu nggak jadi horor, udah nggak menarik lagi. Malah jadi beberapa ini malah jadi lucu. Gue jujur kalau nonton film horor sama temen-temen gue dulu malah seringnya ngerosting begitu setannya muncul, kalau udah kelihatan wujudnya dan aneh-aneh pasti diketawain mulu. Mukanya gini ya, fisiknya pasti kita hina-hina. Gue jadi inget itu pas kemarin gue screening film Passenger kan. Gimana? Ya, jadi kiri gue ada cowok agak ngondek, sebelah sananya cewek. Terus pas jump scare-nya menongol atau hantunya ada tanda-tanda bakal ada hantu tuh, yang cowoknya gini-gini kan. Terus ya cewek gini. lebay. Gue saking serunya ngeliatin mereka, gue ngeliatin mereka malah gitu. Jadi nontonin mereka. Lucu banget. Karena gue pengen lihat responnya mereka pas hantunya ini muncul. Lucu banget. Soalnya kadang-kadang kalau hantunya muncul malah jadi banyak yang bisa diketawain jujur. Jadi horor biasa sih, setuju gue. Kayak aduh si pincang gitu kan. Kalau hantunya nggak kelihatan, itu justru horor yang sesungguhnya gitu. Dan banyak film horor modern sebenarnya yang ngambil dari situ, dimana gitu. Hantunya tuh nggak dikasih lihat secara full. Kalau Paranormal Experience cuman kelingkingnya doang. Activity Activity ya. Nggak dikasih lihat selimut Toto terbang, pintu Toto ngebuka, ala footage gitu. CCTV gitu kan. Itu jauh lebih horor makanya. Dan film-film horor lainnya juga yang baru-baru lumayan ini kayak tadi Bird Box contohnya kan, monsternya nggak dikasih lihat sampai akhir. Kita masih nggak tahu wujudnya kayak gimana. Yang bikin serem itu tadi kayak perilaku manusia yang di situnya, kayak kadang-kadang maksa harus ngebuka, lihat jendela. Bener. Itunya lebih horor. Nah itu kelemahannya yang backroom tuh di bagian akhirnya sih. Betul. Act terakhirnya pokoknya pas bagian mulai dikejar-kejar, ketemu sama hantunya. Bukan hantu lah, Clark versi monsternya itu udah mulai nggak menarik menurut gue sejujurnya. Nah kalau gue merhatiinnya justru kemunculan misteri-misteri baru yang gue rasa nggak perlu gitu loh. Tiba-tiba ada Dr. Phil kan, yang dia bilang timnya nge-research MRI gitu kan. Apa nih? Kok tiba-tiba ada dia gitu? Tapi kan dia emang udah di-mention di tengah-tengah. Yang dia lagi nonton lihat CCTV, ada si Clark tiba-tiba muncul. Cuma lagi kumpul keluarga nih. Terus tiba-tiba ya itu dia ngelihat tokonya si Clark, makanya habis itu mereka langsung datengin tuh tokonya dan ketemulah sama si Mary kayaknya dari situ. Dari situ ya bisa jadi. Karena mereka udah lihat di Padahal di kalau iklan. Mau main di kayak ada yang Ilham bilang yang di unsur psikologis lebih menarik kayaknya begitu malah diubah, jadi first act-nya udah gini terus terakhirnya diubah jadi sisi psikologis. Bener. Jadi kayak emang itu balik lagi karena YouTuber lah ya. Bener. Jadi sampai akhir nggak usah dimunculin terlalu gamblang gitu sih. Padahal menariknya kayak gini kok. Kalau tadi yang Ilham cerita itu kan udah menarik banget yang soal psikologi. Yang Shutter Island itu kan psikologi banget. Bener. Gue sempet rekomen ke Ilham tuh. Itu kan soal kayak ada seorang detektif tentang traumanya, dia ngaku sampai yang dia mau nyelidikin rumah sakit jiwa. Sampai dia main RP juga sama si dokternya. Persis kayak yang si Clark sama si Mary main RP. Dan bener-bener open ending sampai akhir kita tergantung persepsi penonton, beneran dia pasien rumah sakit jiwa atau dia memang beneran detektif yang terperangkap di situ gitu kan. Di rumah sakit jiwa itu. Iya. Mendingan dibikin gitu. Kalau yang terakhirnya ini kan kayak
nggak terlalu dapat lah, nggak konsisten bener. Jadi kayak penggambarannya nggak konsistennya, jadi itu bikin sangat bias ya. Bias banget. Iya. Kalau menurut gua si third act-nya itu perlu ditampilin karena kabarnya bakal ada sequelnya. Lagi-lagi seperti itu ya guys. Dan kalau ada sequel kebetulan ya udah berarti Backrooms sama dimensi lain sih. Itu cuma karena bakal ada lainnya aja ya. Iya, karena bakal ada apa namanya penelusuran lebih lanjut kan. Penelusuran lebih lanjut ya. Apalagi Clark kita nggak tahu kabarnya di mana. Clark dan si kameramen mati ya, fix ya. Fix sih mati. Kameramen mati. Kalau yang si Kate kan di kulkas palanya. Lah, udah mati dong berarti pala doang gak sih? Iya. Pala doang. Nggak, tapi kan si kameramennya belum ada. Nggak kelihatan. Cuma tahu-tahu lagi talinya masuk ke dalam pintu, ada jejak darah udah. Iya. Kita nggak ini lagi. Nah itu tuh sebenarnya kan lebih seru gitu nggak sih pas dikejar-kejarnya? Gue jujur pas itu kerasa banget suspense-nya, kayak apalagi pas si Clark lagi naruh kameranya. Kameranya ada yang mungut dari belakang terus anjir, itu lumayan tuh kerasa horornya. Dan yang gue bingung kenapa Clark nggak mati ya? Itu dia. Kenapa monsternya dari awal kayak cuman monster si Clark doang gitu kan, berarti yang ngebunuhin orang-orang itu gitu. Itu agak janggal. Apakah dia PMI? Satuan monster. Tapi ada yang nilai setelah dia naruh kamera itu yang akhirnya diambil sama monsternya itu bukan Clark lagi katanya. Jadi yang ketemu sama Mary itu sebenarnya bukan Clark yang asli gitu. Iya, kan sebenarnya si Mary kan lari ke pojokan kan. Iya. Terus dia ngeliat di salah satu persimpangan situ kan. Iya. Kayak ada seseorang, tiba-tiba Clark muncul kan. Padahal sejak awal si Mary lewat situ enggak pernah ada sesuatu. Bener sih. Gitu. Jadi itu bukan Clark, itu kayak pasien yang masih diingat. Mungkin. Nah itu masuk kan? Karena kan masih baru banget kan. Iya. Gambaran jadi Clarknya mukanya masih jelas. Dengan suaranya, dengan nadanya. Iya. Cuma kalau yang matanya 4 atau apa itu kan itu mungkin pasien-pasien yang udah dia lupa kan. Iya. Ya tuh padahal di situ sebenarnya kalau dimasukin ini masuk ya. Masuk kan? Jadi switch ke psikologinya Mary gitu kan, muncul si Clark itu. Dia enggak usah dikasih lihat monster Clark yang ngejar-ngejar dia sebenarnya mah. Ya itulah. Terus kan itu yang kata kan ada bagian yang kata rumah Mary tiba-tiba kerendam pasir gitu-gitu kan. Oh iya. Nah itu kayak tambah lama tuh masuk ke ingatannya si Mary tentang rumah masa kecilnya tuh udah kabur. Iya, makin pudar. Jadi seolah-olah emang ruangan-ruangan kuning backroomnya emang awalnya dari rumahnya Mary gitu kan, berdasarkan memori dia yang makin mudar. Sebenarnya itu analogi ininya udah bagus sih, udah masuk di situ ya. Gila, A24 coba kontak upstation. Boleh kali ya kita undang boleh gitu. Buat kalau ada sequel Backroom 2 mungkin boleh. Apapun deh, film-film lainnya juga boleh. Tapi kalau monsternya Clark yang bajak laut itu, kalau gue mengiranya itu ada bagian dari trauma si Clark sendiri. Dengan bajak laut. Dengan bajak laut. Jadi itu sosok bajak laut itu sosok yang terus dia inget. Dan akhirnya ketika dia misalnya milih gimmick itu kan buat tokonya, kayak bajak laut aja deh. Gitu jadi yang kayak gitu terus. Atau mungkin itu sesuatu yang dikecewain sama si Clark juga. Maksudnya Clark kecewa sama itu. Maksudnya dia kan pas milih ini kayak nggak konsep gitu. Bajak laut tapi Ottoman Empire kan. Iya, betul. Kan Clark Ottoman Empire. Apa sih gitu. Mungkin itu tuh sesuatu yang jadi penyesalan dalam ininya. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Soalnya dia abis itu sempat ngelihat iklan pesaingnya yang cowboy. Wah, temanya mantep kan. Konsisten. Semua tentang soal koboi-koboyan, ininya juga di luar outdoor gitu kan, range gitu. Kalau ini kan kayak nggak konsisten, bajak laut tapi kok Sultan gitu. Apa iya. ininya gitu. Kursi Sultan. Yeah. Jadi mungkin itu jadi semacam bentuk penyesalannya si Clark, tapi nggak bisa ya mungkin pernah diungkapin ke si Mary, makanya Mary punya ingatan itu soal itu. Sama ini satu lagi, si Mary nggak pernah ketemu Cat dan siapa nama cowoknya tuh? Yang jadi kameramen, Tommy. Pavel. Berubah lagi. Kameramen. Pokoknya dia tuh nggak pernah ketemu mereka berdua. Si Mary cuma punya ingatan tentang mereka dari Clark. Oh, masuk. Iya kan? Jadi makanya sosok cowok sama cewek yang ada di ruang makan itu bisa jadi sebenarnya memorinya si Mary tentang 2 orang staffnya si Clark ini. Bisa jadi atau enggak akhirnya kan pas dia buka kulkas ada kepalanya kan. Nah, itu gue jadi kayak ngelihatnya jangan-jangan si Clark itu kan dia kan duda kan. Dia punya keinginan buat deketin si Cat. Gitu. Itu kayak desire yang dia tahan banget loh. Jadi
terwujudnya dalam bentuk yang dark gitulah. Iya. Makanya si cowoknya udah mati gitu aja kan, hilang. Dan si Mary sama sekali benar-benar gak pernah ketemu sama si laki-laki itu kan. Benar. Oh iya, gitu. kan laki-lakinya benar-benar ngilang. Masuk ditarik. Tarik ke bagasi. Ditarik ke bagasi. Bagasi rumah. Ada tuh bagasi rumah. Bagasi ke rumah. Iya, lagi ceweknya ada wujudnya kan. Ya, ceweknya ada wujudnya kan kepalanya. Iya, kepala doang. Iya sih. Iya, walaupun mayat tapi masih lebih jelas dibanding yang makhluk-makhluk lain kan absurd banget bentuknya. Iya, gitu. Jadi mungkin si Clark pernah cerita itu ke Mary. Pokoknya cerita-cerita si Clark nggak pernah penuh deh ke Mary gitu. Jadi si Mary ingatannya selalu berantakan tentang itu. Sepotong ya. Sepotong. Kayak yang si Clark mention juga kan ya kayak apa ya, ingatannya ya akan lu melihat sesuatu tapi ya lu nggak pernah tahu barangnya gitu. Iya, ceritain soal anjing ke orang buta gitu, terus suruh dia ngegambar. Jadi pasti nggak pernah pas gitu loh. Iya, benar-benar sih. Menarik. Mungkin gue mau nanya ini juga, kalau menurut kalian makna dari ini kan terakhir di adegan terakhirnya tuh kita dikasih lihat sosok Mary yang udah absurd juga, yang matanya jadi 4 di dalam ini backroomnya gitu. Itu menurut kalian apa tuh? Menurut gua Mary udah mati kayaknya dari sama. Itu jadi kayak ini apa projectionnya ya, kayak si Clark gitu ya jadinya. Iya. Jadi mungkin kalau di sequelnya nanti bakal ada Monster Mary ya. Mungkin ya, update terus kan ruangannya kan. Jadi dia udah jadi penghuni sana gitu ibaratnya. Betul. Dan gue ngelihat apa ya, profesornya kayak janggal gitu loh. Kayak dia kan mungkin profesornya juga kan dia bukan jabatan yang tinggi kan, kalau maksudnya kayak gue mau diapain nih ya. Dia juga bilang nggak tahu kan. Iya. Profesornya aja beberapa kali ngelihat ke balik kaca itu kayak ada kaca yang dua arah gitu kan. Iya. Jadi kayak di balik kaca itu ada bosnya lagi gitu yang lebih tinggi lagi. Jadi endingnya karena tahu project rahasia ini bisa jadi Mary dia di end aja dibungkam dan dijadiin ya udah akhirnya makhluk yang ada di sana. Benar. Ya semacam arwahnya jadi ke situ gitu ya, arwah penasarannya. Nah ini make sense. Nah ini takut, dia. serem, takut. Lucu kan, hidungnya 2. Jadi aneh ya. Janggal. Makanya kita harus nantiin sequel ya sih. Emang udah fix ada ya? Kabarnya ada. Ada sequelnya. So apalagi ngelihat ini jadi film A24 paling laris. Iya, betul. Maksudnya dengan budget $10, box office-nya tuh udah $200 juta kalau nggak salah. Dan masih bakal bertambah lagi karena filmnya masih jalan kan. Betul. Jadi wah ini bisa dipastiin bakal dibikin lagi sih sequelnya. Oh iya. Karena kalau yang ngandelin yang satu sih jujur kurang ya kok, kalau gue pribadi gitu kok. Yang lihat yang sekarang nih kayak ya so-so lah. Padahal kalau tidak apa ya, nggak banyak ditambah-tambahin kayak act terakhirnya sebenarnya bagus. Iya, betul. Iya, betul. Setuju. Iya, makanya gue liatnya kayak kebanyakan misteri doang. Jadi kayak cuman area kemana sih gitu. Benar. Kayak nggak ada benang merahnya gitu loh. Kayak nggak ada benang merahnya. Mungkin memudahkan Gen Z dan Gen Alpha kali ya. Ya karena kan mereka udah tahu lore-nya duluan, jadi ya mungkin mereka lebih suka ya hal-hal. Iya sih, makanya jadi SKBD, SKBD toilet. Mungkin kita yang generasi kayak linglung nih kemana nih arahnya gitu. Anomali. Iya, benar-benar. Mereka bakal lebih relate karena itu bagian dari kultur mereka gitu masalahnya. Jadi ada gap ya. Ada gapnya. Soalnya jujur secara plot, secara cerita nggak banyak yang bisa diinin gitu. Apa ya nggak bisa dibahas atau dinikmatin. Jujur ceritanya tuh emang kita nikmatin experience backroomnya aja. Jadi experience dapat feel nggak enak dari liminal space-nya itu aja gitu. Iya. Tapi selebihnya ya nggak ada lagi, plot gitu aja dan aneh jujur plotnya juga aneh gitu jadinya. Cuman gimana ya jadi nggak dapat aja. Maksudnya kalau liminal space kan anehnya tuh kerasa di dalam otak kita lah gitu, dan itu jadi experience. Tapi kalau cerita yang aneh itu nggak jadi experience, jadi experience malah jadi jelek gitu. Jadi nilai minusnya ya. Bener. Nah kalau si Mary gimana? Ini gua tadi lupa ada kelupaan. Apa tuh? Pas si profesornya itu kan profesor bilang dia nge-research MRI. Nah maksud gue tuh ini kalau ini dimensi lain, kenapa yang harus dicek itu MRI dari pasien-pasien ini? Iya benar. Jadi seakan-akan itu kayak di beberapa pasien dia punya gejala yang sama. Di tubuhnya. Di dalam tubuhnya ya, aktivitas internal ininya saraf gitu. Iya kan? Mungkin. Gitu kan? Jangan-jangan tuh kayak riset untuk sebuah penyakit baru yang kita nggak tahu juga. Kita tonton lebih Rooms 2 ya. Bisa jadi. Nah, kalau misalnya gue bertahan sama makna yang psikis ini, ya Mary berarti gila. Iya. Gila. Dia lagi diteliti sama para ilmuwan ini gitu. Iya, Mary gila dan dia kayak pasien untuk research berikutnya lah, untuk detail berikutnya. Apalagi kan setelah itu kan profesor hilang kan? Iya. Kayak ruangannya tiba-tiba ganti gitu kan.
Iya gitu. benar. Ruangannya berubah kan. Iya, terus langsung berubah balik ke backroom lagi gitu. Iya, balik ke backroom terus Mary-nya begitu nge-glitch terus glitch. ending langsung kredit. Gitu kan. Menarik tuh film kayak gitu. Benar-benar. Kalau dari kostum gimana kok? Kalau dari gue juga, gue nangkepnya sama kayak yang tadi Jojo bilang sih. Jadi artinya Mary udah meninggal. Jadi itu yang sisa di backroom adalah semacam shadow after image-nya lah gitu. Yang tersisa di dalam backroom. Jadi penghuni backroom yang baru. Sama kayak yang orang-orang sebelumnya tadi, mungkin yang cewek lari yang rambut merah, cowok yang gemuk yang gemuk, iya perutnya nasi. Dia yang monster itu larinya ke pojokan tuh nabrak mulu ya. Iya itu kan lucu itu pasti. Yang cowok pakai lampu. Yang ini lampu juga cetek-cetek. Aduh, apa sih gitu. Gitulah. Ini di sini surreal bener. Surreal. Nyandi banget. Asik. Nah, masuk ke rating gitu ya. Mungkin masuk ke rating. Waduh, ini nih yang susah nih. Karena menurut gua banyak yang nonton film ini kan filmnya rame. Kan karena ini rame ya maksudnya kita nggak bisa, berarti ini filmnya gimana ya, maksudnya tertarik, semua orang tertarik untuk nonton. Tapi kita nggak bisa pastiin ini bagus atau enggak. Maksudnya nih subjektif rame lah ya. karena diantisipasi, bukan rame karena bagus. Gitu loh. Jadi ada yang ngasih ratingnya jelek banget, ada yang ngasih ratingnya oke gitu. Tapi kalau dari lu sendiri berapa Ham? Nah kayak dari kalian dulu deh. Dari karena gue tahu rating kalian lebih kecil dari gue. Gue 7 sih. Ya. Gue 7, 6,5 sampai 7 lah. 7 udah paling good deal lah. Karena apa aja Jo? Coba dari lu. Kalau gue 7 karena tadi itu gue suka sama yang experience liminal space-nya itu kok. Apalagi pas penggambaran sebelum wujud monster bajak laut itu muncul ya, itu kayak gue suka banget. Apalagi yang pas awal tuh gue deg-degan banget yang di awal. Iya. Itu kayak wah. Ada burung. Iya ada burung. Iya itu yang burung sebenarnya ngagetin itu. Wah, gitu. Jump scare yang cukup oke itu bagus. Dengan apa ya, kamera ala-ala phone footage gitu, kayak ini menarik banget tuh. Dia minta tolong, help tuh kayak deg-degannya dapet dengan ruangan-ruangan yang aneh. Terus ada ruangan ada kotak-kotak gambar pantai. Sampai akhirnya anjir buntu. Itu kayak main apa tuh warrior gitu. Oh iya yang Benteng Takeshi. Gitu, Benteng Takeshi kayak. Benteng Takeshi bener. Yang ruangan pintunya salah gitu. Iya. Tembok lagi. Kayak mungkin dikejar monster kan. Kayak, dan monsternya gak ditampilin di awal, dan itu kayak lebih tegang. Itu menarik sih. Terus sama apalagi dengan penggambar-penggambar tadi Ilham yang bilang setelah Ilham jabarkan tadi yang soal psikologi itu menarik. Cuman lagi-lagi pembuat filmnya mungkin dia punya idealis sendiri. Kayak gue harus tetep ini tuh harus tentang dimensi lain. Tapi gue juga pengen masukin soal psikologi. Jadi kayak at least lo harus pilih salah satu, itu bahkan jadi mantep gitu loh. Kayak Shutter Island kan konsisten. Soal psikologi ya udah endingnya tinggal milih dia waras atau enggak gitu. Benar. Kalau ini kan misalnya dimensi lain dengan psikologi jadi dua hal yang berbeda gitu. Iya. Gue melihat jadi itu menjadi nilai minus sih. Betul. Kebingungan. Ya, Bingungan tapi jadi. ya tadi fresh sih overall dari awal tuh dikasih hal yang fresh banget untuk film horor dan gue suka. Dan itu 7 nilai dari gue. Proof ya? Gini 7. Gue juga. Itu mau makanan. Udah bergaram. Asik. Ada edit-edit. Tapi sama kalau dari gue juga jujur kalau misalnya cuma 2 bagian pertama maksudnya kita hilangin mungkin gue bisa kasih 8. Iya. Karena new experience, new horror gitu bisa dibilang, new form of horror yang menarik dan scoringnya bagus yang tadi kita udah sebutin semua lah. Scoringnya cocok banget buat di bioskop, pengalaman yang baru segala macem. Tapi karena ada third act itu 7 sih gue juga turun. Third act-nya tuh kurang. Padahal sisa-sisanya udah bagus. Maksudnya acting pemainnya juga nggak main-main sih. Bagus juga sih. Chiwetel Ejiofor sama siapa tuh yang jadi Mary-nya juga. Renate siapa? Artis. Gue jarang denger sih itu namanya. Barulah kayaknya. Tapi actingnya bagus. Intinya semuanya tuh udah bagus. Cuman sayang di plot terakhirnya aja. Bagian terakhirnya tuh menurut gue agak kurang. Jadinya jadi kayak plotnya nggak tau mau dibawa kemana kali ya. Ya itu tadi nggak konsisten jadinya. Karena nggak ada ini plot sama third act-nya kurang menegangkan, kayak bener-bener ngedrop banget moodnya gitu. Ya jadi 7 sih gue juga. Jadi yang berantakan bukan cuma setnya tapi juga plotnya jujur. Iya. Gitu kalau Ilham. Nah kalau gue sebenarnya awal ngasih ini 8. Di range 7,5 sampai 8 gitu kan. Sekarang kan gue nulis review lagi kan, terus
semakin inget-inget filmnya, terus gue analisis lagi, gue bakalan naikin jadi 8,5. Meskipun bener tadi secara plot gue juga gak suka sama third act-nya juga. Karena dari awal tuh pertama kan digambarin tadi yang kata dia ada burung, itu tuh kayak gambarin banget dimensi lain karena tuh sesuai sama materialnya yang original source material. Iya. Terus tambah lama masuk ke dunia Mary, gue langsung kayak, wih, kayak ini cuman dimensi psikis doang nih, cuman di Theater of Mind Mary gitu-gitu kan. Terus pas third act-nya lah kok gini gitu. Iya, nah cuman karena ada rumor bakal ada sequelnya, jadi menurut gua third act itu perlu untuk nyambung ke sequelnya gitu. Jadi kayak dimaafin karena ada kabar itu sih. Untuk kalau sebagai film utuh mungkin gua nggak akan ngasih 8,5. Iya. Gitu. Oke lah. Suka banget gue sama film-film kayak gitu. Kemarin juga Exit 8 juga kayak gitu, cuman Exit 8 lebih kecil karena penyelesaian masalahnya nggak terlalu menarik. Exit 8 juga apa yang nemuin anomali itu kan? Betul. Coba gue mau nanya sama lo deh. Apakah setiap masalah di film itu harus diselesaikan? Enggak kan? Enggak kan? Iya, itu maksudnya ada film-film yang akhirnya dragging gara-gara durasinya udah terbatas dan pengen nyelesain masalahnya gitu kan. Dan berusaha nutupin ininya masalahnya biar jadi full circle gitu, jadi menutup gitu kan. Padahal nggak harus sih, justru kadang-kadang bagus kalau dibiarin aja masalahnya. Ya tergantung eksekusinya sih, balik lagi jangan mentah-mentah aja. Dan jangan mentah-mentah di tengah-tengah ini. Pas gue nonton Backrooms itu, pertanyaan itu muncul di kepala gue, ini cara nyelesain masalah dimensi Backroomsnya gimana nih? Dan akhirnya sampai akhir gak ketemu. Nggak diselesaikan. Karena emang digantung tadi. Jadi gara-gara itu, berarti itu misteri-misteri aneh di third act-nya itu emang diperluin. Jujur buat memang nggak semua pertanyaan harus dijawab ini. Jadi harus digantungin gitu nggak? Buat beberapa film tetap bagus kok kalau kasih ending yang menggantung. Ya kayak contoh Shutter Island. Atau Inception. Itu kan benar-benar digantung tuh sampai akhir. Emang Christopher Nolan-nya sendiri bilang ya terserah ini kalian mau dianggap itu dunia mimpi atau bukan. Iya, maksudnya penyelesaian masalah nggak perlu selesai kayak gitu, bukan masalah yang ya udah dibiarin kentang aja gitu. Iya, tapi jangan masalah utamanya dibiarin kentang. Kayak misalnya kalau Inception, gimana cara mereka masuk ke dalam mimpi kagak diceritain. Itu bakal jadi aneh sih. Kok mereka bisa gini, kok mereka bisa gitu, tapi nggak dijelasin, itu bakal aneh. Terlalu kentang gitu masalah nggak diselesaikan, bukan berarti kayak benar-benar nggak diselesaikan. Itu mah benar-benar berhenti di tengah-tengah. Kalau ini tuh maksudnya nggak dikasih ending yang menjawab gitu, nggak dikasih jawabannya. Jadi penonton biar disuruh mikir, cari jawabannya sendiri. Tapi bahan-bahan buat dapetin jawabannya dikasih. Itu yang penting itu. Jangan sampai filmnya nggak dikasih bahan buat jawab pertanyaan, dikasih pertanyaan gimana ini kuis tiba-tiba. Iya, kayak ulangan nggak dikasih tahu. Budi membeli semangka 5 buah. Pertanyaannya siapa nama penjualnya? Nah itu kan siapa yang bisa jawab? Budi. Namanya penjual buah. Iya, aneh banget. Ya gitulah gitu pokoknya. Buat yang mau nonton film Liminal Space, merasakan sensasi horor yang berbeda dengan biasanya, bisa banget buat nonton Backroom ini ya guys ya. Rekomen ditonton ya guys. Rekomen di bioskop banget sih. Di bioskop, bener di bioskop. Itu. Jangan lupa nontonnya kalau bisa di IMAX malah. Ada nggak sih di IMAX? Iya. Ada nggak sih? Masa sih? Nggak tahu deh. Kayaknya dia shotnya dia pakai IMAX gak sih? Kayaknya enggak deh. Gue juga nggak tahu. Boleh dicek deh. Kalau yang kemarin kan film yang kita nonton shotnya kan ada yang optimal di IMAX. Ada yang optimal kan? Itu apa Project Hail Mary. Project Hail Mary itu optimal di IMAX. Kamera IMAX juga syutingnya. Jadi kalau ini ada tayang dalam format IMAX nih katanya. Jadi boleh lah di IMAX. Berarti bisa tuh. Bisa. Karena yang penting surround soundnya sih. Ya karena kalau di rumah kan cuma speaker doang, satu speaker. Speakernya mono. Salon. Jangan. Oke, itu tadi mungkin review dari kita. Thank you banget buat yang udah nonton dan jangan lupa buat di like and subscribe tentunya. Oke. Sampai komentar ketemu. Juga dong. Apa komentar? Komentar juga kalau kalian punya pendapat. Oh iya benar. Ini. Buat yang udah nonton, jangan lupa kalau ada pemikiran sendiri gitu, siapa tahu kan? Siapa tahu bukan dari psikologi, cuma dari matematika. Sudut pandang matematika. Siapa tahu dia ngeliat dari sudut geografi gimana nih? Iya benar. Bangunannya kayak gini. Teori-teori bukan di ceramah doang guys, di sini juga boleh berteori. Iya benar. Siapa tahu ada yang pelajarin petanya tuh kan sempat digambar petanya. Oh ini dari sudut pandang arsitektur bla bla bla. Iya.
Bisa banget taruh di kolom komentar. Berarti One Piece ada di sini gitu kan. Di backroom jadi One Piece. Nemunya di backroom. Bajak laut sih. Bajak laut sih. Luffy tapi. Oke, itu aja mungkin dari kita. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode-episode ngemeng selanjutnya. Bye-bye.